Bab ke-14. Itulah yang aku pikirkan, bagaimana caranya. Jalan satu-satunya sepertinya harus mencari orang yang sangat mirip dengan aku itu. Karena aku sangat yakin itu bukanlah aku. Dan aku yakin ada orang yang sangat mirip dengan aku. Mungkin saudara kandung aku, atau ya mungkin itu keluarga kandungku. Zildan mengangguk mendengarkan ucapan Taskia. Ada benarnya juga yang diucapkan oleh gadis itu. Harusnya kemarin kamu perjelas pada suami kamu itu. Tanya dari mana atau di mana dia mendapatkan video itu. Kamu ada video aslinya atau enggak? Taskia menggeleng. Tentu saja aku enggak punya. Kemarin aku hanya ditunjukkan saja. Itu pun hanya sekilas. Tuduhannya begitu keji. Dia menuduh aku check-in di hotel dengan pria hampir parubaya alias om-om sepertinya. Waktu itu aku panik, shock, sampai tidak memikirkan untuk menanyakan hal itu. Dia ditanya dapat video dari mana juga nggak menjawab. Lagi pula ponsel aku juga disita oleh papa angkat aku. Coba kalau kamu ada video itu. Mungkin aku bisa bantu selidiki. Di mana dan di hotel mana dia mendapatkan video itu. Atau lebih tepatnya kejadiannya itu di hotel mana. Bisa minta CCTV hotel kalau memang kejadiannya belum lama. Wah iya juga ya. Aku malam itu begitu kalut. Tidak sampai kepikiran untuk menantang dia membuktikan hal itu. Karena orang-orang di rumah langsung percaya saja dengan hanya melihat gadis di video itu yang begitu mirip dengan aku. Begitu juga dengan kedua orang tua aku. Jadi saat itu juga aku diusir dari rumah. Zildan melirik pada Taskia yang bercerita sambil menerawang menatap ke depan. Menatap jalanan yang masih ramai di malam hari. Kenapa orang tua kamu langsung begitu percaya dengan video itu? Padahal bisa saja ada orang lain yang bisa saja mungkin sangat mirip dengan kamu. Nggak menutup kemungkinan itu kan? Taskia menghela napas. Kejadiannya begitu mendadak dan sangat cepat. Karena orang tuaku hanya orang tua angkat juga. Toh aku hanya anak panti asuhan yang diangkat anak oleh papa dan mamaku. Jadi mungkin berbeda dengan anak kandung. Nah itu yang aku pikirkan semalam. Aku jadi berpikir kalau memang ada yang mirip dengan aku. Mungkin itu saudaraku atau salah satu dari keluarga kandung aku. Oh ternyata hanya orang tua angkat. Nah harusnya orang tua angkat kamu itu malah harusnya berpikir. Kalau di luaran sana memang ada yang sangat mirip dengan kamu. Itu mungkin salah satu keluarga kamu. Apalagi kamu hanya anak angkat dan tidak tahu bahwa asal-usulnya keluarga kamu yang mana. Taskia mengangguk. Benar juga analisa Zildan. Ya, aku hanya anak angkat. Makanya kedua orang tua, aku mungkin tanpa pikir panjang, langsung mengusir aku. Berbeda dengan anak kandung. Sayangnya kamu tidak punya video itu. Coba kalau ada dan kamu tahu video itu dia dapat dari hotel mana, bisa diusut. Zildan kembali menyayangkan hal itu. Iya, sayangnya aku nggak punya video itu. Aku kemarin waktu diusir nggak kepikiran sampai jauh ke sana. Maklum pikiran udah kalut dan ditambah lagi aku tidak merasa melakukannya. Hingga aku sibuk membela diri dan protes. Namun protesnya aku pun nggak dianggap. Kedua orang tuaku lebih percaya pada suamiku atau mantan suamiku itu. Apalagi kalau memang lokasi hotelnya masih di kota ini juga. Gampang mengusutnya. Aku punya banyak relasi pemilik hotel, terutama hotel bintang 5. Ada juga hotel yang biasa. Sayang sekali aku nggak punya videonya. Kamu kan bisa minta pada mantan suami kamu itu. Siapa tahu dia masih menyimpannya. Apa nggak apa-apa aku coba menghubunginya. Aku lumayan hafal nomor kontaknya. Hanya nomor dia yang aku hafal. Sementara nomor keluargaku kontaknya tidak ada yang aku hafal kecuali nomorku sendiri. Ya udah wajar itu kalau kamu memang hafal nomor kontak dia. Enggak ada salahnya kamu mencoba menghubunginya. Itu jalan satu-satunya untuk bisa. Taskia lanjut scroll sosial media. Dia kaget saat ada unggahan dari akun sosial media Regi yang lewat di berandanya. Karena memang baru beberapa akun yang dia follow, jadi isi berandanya pun masih sedikit. Apa? Dia mengunggah video klarifikasi. Taskia mengerutkan dahinya sambil menyimak video itu. Sika,
bukti dan fakta yang sebenarnya. Taskia menyimak video itu, hingga dia melihat ada potongan video yang diduga dirinya saat di hotel, yang katanya itu bukti perselingkuhannya dengan pria lain. Yes, alhamdulillah akhirnya aku dapat petunjuknya juga. Demi apa Taskia begitu senang dan bersyukur. Taskia menyimpan link video itu, berusaha mengunduhnya juga. Baiklah, akhirnya Allah tunjukkan juga. Bismillah, aku akan mencari bukti. Taskia lumayan lega, sehingga setelah itu dia langsung mengakhiri bermain sosial media dan berniat untuk segera tidur. Taskia mematikan ponselnya dan segera beranjak memejamkan matanya, ingin segera tidur. Dia tidak sabar dengan hari esok untuk segera memulai mencari bukti. Regi meskipun sudah mengunggah video klarifikasi, namun tidak serta-merta dia bisa tenang dan bisa tidur dengan lelapnya. Apalagi belum ada kejelasan video itu akan diterima oleh pihak perusahaan, dan akhirnya tidak memecatnya. Lalu bagaimana kalau pihak perusahaan tidak mau menerimanya? Apakah dia akan benar-benar dipecat? Memikirkan hal itu, Regi semakin tidak bisa tidur saja. Padahal sebenarnya dia capek dan lelah, apalagi tadi lama membuat video klarifikasi itu dan menguras isi otaknya. Namun matanya belum juga bisa terpejam, sudah berpindah posisi ke sana kemari, dari berbaring telentang, miring ke kanan, pindah miring ke kiri, memeluk guling, tengkurap bahkan menutup matanya dengan bantal. Namun matanya tidak bisa kunjung terpejam juga. Hingga akhirnya entah dia bisa tertidur jam berapa, hingga rasanya baru sebentar saja Regi tidur saat tiba-tiba dia mendengar mamanya sudah membangunkannya. Gi, kamu hari ini kerja kan? Ini udah jam 6 lebih. Kenapa kamu gak bangun-bangun? Terdengar suara mamanya berseru dari depan pintu kamarnya sambil mengetuk pintu. Karena tidak dikunci, sesaat kemudian wanita itu masuk dan langsung membangunkan putranya. Wati mengguncang tubuh Regi dan menarik selimut beserta bantal guling yang menutupi mukanya. Regi, mau bangun gak kamu itu? Udah siang ini. Apa kamu gak mau ngantor? Apa kamu mau dipecat juga? Hah? Regi menggeliatkan tubuhnya. Rasanya dia masih begitu ngantuk. Matanya juga belum bisa diajak kompromi untuk membuka. Aku masih ngantuk banget. Mah, nanti saja aku bangunnya. 15 menit lagi. Karena tadi malam pun aku gak bisa tidur sampai lama. Ini udah jam 6, dan kamu mau berangkat ke kantor jam berapa? Pokoknya bangunin aku 15 menit lagi. Regi masih tetap saja memejamkan matanya. Sehingga Wati pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kembali keluar, menyiapkan sarapan yang belum selesai. Rasanya baru beberapa detik memejamkan matanya lagi, saat Regi mendengar suara mamanya memanggil lagi. Ini udah 15 menit. Gi, bangun sekarang juga. Nada suara mamanya Regi terdengar semakin tinggi, sehingga membuat Regi mau tidak mau pun terpaksa membuka matanya dan beranjak duduk untuk mengumpulkan nyawanya. Menggeliat sebentar sebelum akhirnya dia turun dari kasur dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Sampai di kantor untung saja Regi tepat waktu, lebih tepatnya dia absen alias tapping in di menit-menit terakhir. Telat beberapa detik saja dia sudah terhitung terlambat. Biarin aja lah. Semalam aku gak bisa tidur banyak pikiran. Yang penting aku gak telat. Heleh kayak pengantin baru beneran aja gak mau itu. Pengantin baru gak jadi pun. Cibir Rino kemudian. Entah kenapa Rino akhir-akhir ini sering sekali mencibir dan mengejek Regi dengan kata-kata itu. Regi malas menjawab dan memilih diam. Regi segera mempersiapkan dirinya untuk bekerja, menghidupkan komputernya dan menyiapkan pekerjaannya hari ini. Belum juga selesai komputernya booting, saat dia dipanggil. Gi, kamu dipanggil ke ruangan Pak Bima sekarang juga katanya. Beritahu salah satu rekan Regi yang baru kembali dari ruangan Pak Bima. Aku? Sudah jelas temannya itu bicara, tapi Regi masih bertanya. Iya, udah berkurang apa pendengaran kamu? Kan aku tadi bilang kamu disuruh ke ruangan Pak Bima. Iya, iya. Sahut Regi sembari beranjak berdiri. Hayo loh, ada apa lagi pagi-pagi udah dipanggil? Jangan-jangan masalah kemarin belum kelar kamu, Gi? Ujar Rino menakut-nakuti.
Berisik amat sih kalian. Tanpa ingin mendengar ocehan dari teman-temannya lagi, Regi segera beranjak menuju ke ruangan manajernya. Masuk setelah mengetuk pintu terlebih dahulu. Di dalam ternyata Pak Bima sudah menunggunya. Selamat pagi, Pak. Sapa Regi. Pagi, Gi, silakan duduk. Regi langsung duduk sesuai dengan perintah manajernya. Sudah kamu buat video klarifikasinya dan sudah kamu unggah? Regi mengangguk. Sudah Pak, semalam. Baiklah kalau begitu. Saya lihat dulu. Pak Bima membuka ponselnya dan membuka sosial medianya. Mencari akun Regi dan melihatnya. Baiklah kalau begitu. Semoga saja perusahaan masih mempertimbangkan dan mempertahankan kamu di sini. Pak Bima sudah berkomentar padahal dia baru melihat beberapa detik video klarifikasi Regi itu. Belum sampai selesai karena agak panjang. Regi sudah dipersilakan untuk keluar ruangan Pak Bima. Gimana, Gi? Ada apa? Seperti biasa, Rino si paling kepo dan banyak komentar langsung bertanya begitu Regi kembali. Gak ada apa-apa dan aman-aman saja. Kenapa sih? Pikiran kamu sujon terus sama aku. Apa kalian sebenarnya dalam hatinya ingin aku didepak dari sini? Ya siapa tahu, karena kasus kamu itu kan viral. Perusahaan gak mau nama baiknya tercoreng jadi memilih untuk memecat kamu saja. Enak saja. Enggak akan terjadi itu. Karena aku yakin ini enggak ada hubungannya dengan perusahaan. Aku juga sudah buat video klarifikasi kalau aku hanya korban kok. Jadi mudah-mudahan aman. Sementara itu, Firda terbangun sendirian di kamar hotel yang di-booking Om Bara semalam. Udah biasa seperti ini. Om Bara pasti akan meninggalkannya saat aktivitas ranjang mereka sudah selesai dan Firda tertidur. Karena sebisa mungkin Bara akan pulang ke rumah tiap malam. Meskipun harus pulang terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak pulang dan Desti pasti akan curiga. Firda semalam langsung ketiduran karena capek. Setelah memberikan servis yang memuaskan untuk Om Bara. Dia juga merasa terpuaskan. Firda langsung melihat jam di ponselnya. Dan dia terkejut saat waktu menunjukkan pukul 8 kurang. Untung saja dia membawa seragam kerjanya saat berangkat semalam. Sehingga dia bisa berangkat kerja dari hotel. Jarak mall dan hotel juga tidak terlalu jauh. Bisa menggunakan ojek online dan bisa ditempuh dalam waktu 10 menit saja kalau tidak macet. Buru-buru Firda beranjak bangun dan langsung ke kamar mandi untuk mandi. Firda menggosok gigi di depan wastafel dengan kaca besar di depannya. Firda sembari mengaca, melihat badannya yang penuh dengan tanda merah. Memang benar-benar Om Bara yang meninggalkan banyak jejak tanda merah di dadanya, dan ada juga di punggungnya. Firda melarang keras untuk meninggalkan jejak merah di lehernya karena itu akan terlihat oleh orang lain. Firda jadi tersenyum sendiri, tersipu mengingat momen semalam. Meskipun Om Bara sudah hampir parubaya, tapi pria itu masih sangat kuat di atas ranjang. Staminanya tidak ada habisnya. Kadang Firda sampai kewalahan mengimbanginya. Firda segera mandi dan keramas. Setelah itu bersiap dan membereskan barang-barangnya. Baru setelah itu dia check out. Firda memilih sarapan di restoran hotel. Sambil sarapan dia mengecek karena ada notifikasi masuk dari M-Banking. Dan benar saja ada transferan masuk dari Om Bara. Tidak lama setelah itu, Om Bara juga mengirimkan pesan memberitahu kalau dia sudah mengirimkan uang jajan, karena servis Firda semalam yang memuaskannya. Enak hidup begini. Kok mau yang susah kalau ada yang enak? Firda segera menghabiskan makannya dan memesan ojek online. Setelah itu dia langsung meluncur ke mall tempatnya bekerja. Semalam kamu pergi ya?